Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah ingin agar si hamba itu bersih dari dosa. Ditunggu tobat? Tidak. Atau ada tobat kurang berkualitas. Allah bantu untuk menghapus dosanya dengan diberikan ujian dan musibah, baik sakit, kesedihan, atau penderitaan lain. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah akan memberikan ujian atau musibah kepada orang itu. Apa dampak dari musibah dan kenapa kalau mencintai itu harus diberi musibah? Karena untuk menggugurkan, menghapus dosa-dosanya. Semua penderitaan, lahir atau batin, fisik ataupun psikis, sakit badan atau sedihnya hati, merasa terteror dan tidak nyamannya hati, resah dan gelisahnya hati, itu menggugurkan dosa yang diterima oleh orang itu. Semakin gede penderitaan, semakin banyak dosa yang gugur. Oleh karena itulah, pernah dan sering saya ungkapkan, ketika seorang sahabat mendengar Nabi SAW menyatakan tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik itu penyakit, kelelahan, kesedihan, resah dan gelisah, kecuali Allah akan menggugurkan dosa orang-orang itu. Mendengar itu seorang sahabat tertarik, tergiur, ingin bersih dosa. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sakitkan saya seumur hidup." Kenapa dia minta sakit? Agar dosa-dosanya apa? Berguguran dari dirinya. Tapi jangan sampai sakit saya ini menghalangi saya dari 3 hal. Dari sholat berjamaah, dari haji, dan dari jihad. Sejak saat itu badannya panas sampai matinya. Ya, kenapa? Karena dia tergiur dengan keuntungan dari sakit. Berupa berguguran dosa, berupa dapat pahala dari kesabaran. Asal sabar, jangan banyak mengeluh. Jangan banyak merintih atas sakit yang dideritanya. Apalagi umpamanya suudzon kepada Allah dan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa orang kafir, orang yang durhaka tidak ibadah sehat-sehat saja, saya yang suka ibadah kok diberi sakit? Nggak boleh suudzon begitu. Sakit itu kasih sayang Allah. Dengan sakit dosa gugur. Orang yang sehat dengan sehatnya dia wajib ibadah, wajib ikhtiar, ternyata tidak, itu nambah dosa. Sehatnya lebih banyak nambah dosa. Kalau sakit jelas mengurangi dosa, menggugurkan dosa, meraih pahala kesabaran. Selain itu doanya dikabul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam sakit perbanyaklah doa, perbanyaklah zikir, perbanyaklah optimisme, sabar, jangan mengeluh, jangan merintih, jangan suudzon kepada Allah. Maka itu baik sampai Allah memandang kita sudah layak untuk diberi kesembuhan dari rasa sakit kita. Ya, boleh nggak kita ikhtiar berdoa untuk sembuh dan ikhtiar untuk sembuh? Boleh. Nabi SAW memerintahkan, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Beliau memerintahkan untuk berobat. Silakan ikhtiar berobat dengan cara ikhtiar yang dibolehkan oleh syariat. Hindari pengobatan yang dilarang oleh syariat. Jangan pergi ke dukun yang sekarang disebut dengan sebutan orang pintar walaupun tak bergelar gitu ya. Jangan sampai datang ke tukang ramal, tukang dukun yang seperti itu. Datanglah ke dokter. Datanglah ke terapis kesehatan yang berlisensi, yang bisa memberikan terapi yang bisa menyembuhkan secara medis, secara rasional, secara logis ya, dan berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Selama proses penyembuhan itu berjalan, wajib sabar, wajib banyak berdoa dan berzikir kepada Allah, maka yang diperoleh hanyalah keuntungan.
ya dosa berguguran, ya pahala dari kesabaran terus Allah limpahkan, ya doanya selalu dikabul oleh Allah, ya kemuliaannya diangkat jauh lebih tinggi daripada sebelumnya.